Oke, selamat datang ya teman-teman. Ketemu lagi kita di minggu ketiga akhirnya di pelatihan online 12 teknik Jitu. Oke, eh, banyak hal yang sudah kita lalui ya pastinya dan kamu lalui juga dengan menggunakan program 12 teknik Jitu Mikat Wanita dan sekarang saya pelatihan online-nya menggunakan voice only ya. Jadi cuma hanya suara aja. Karena memang em, internet saya ada masalah dan saya harus pakai internet koneksi koneksi lambat gitu. Jadi di apartemen saya itu kan ada ada ini ya, ada apa? Internet. Nah, internet ini didominasi oleh satu perusahaan. Jadi kalau mau tinggal di apartemen saya ini yang mewah ini by the way, kamu harus menggunakan internet yang digunakan oleh satu perusahaan ini. Nah, awalnya sih bagus koneksinya, lama-lama jadi lambat sekali dan eh, saya mau pindahkan gitu internetnya mau ke yang lain tapi nggak bisa dan ternyata setelah dicoba-coba akhirnya bisa juga sih tapi cuma boleh pakai Telkom. Nah, Telkomnya juga bukan Telkom Speedy, Telkomnya itu Telkom Corporate, biayanya lebih mahal lagi. Ya udah saya bilang nggak apa-apa deh, it's okay. Nah, tapi sayangnya harus melakukan prosedur dulu untuk pasang line telepon dan lain-lain selama 2 minggu. Nah, pas jatuh 2 minggunya itu minggu depan, ya mungkin minggu depan udah beres ya. Nanti pas minggu depannya kita pelatihan online udah beres internetnya. Ya jadi sekarang voice only untuk mencegah putus-putus dan lain-lain. Oke? Nah, baik. Jadi itu kondisi sekarang dan saya juga sekarang sebentar ya. Saya juga sekarang sudah siap dengan berbagai macam materi dan hal-hal yang pasti akan membuat kamu lebih pintar lagi soal wanita ya. Oke, sebelumnya kamu harus bikin saya bahagia dulu. Bahagianya adalah dengan kasih kesaksian atau testimonial kepada saya. Ya, gimana progresnya? Coba kalau ada cerita-cerita silakan ketik di chat. Saya mau buka mikrofon untuk dialog seperti biasa tapi ya eh, menimbang-nimbang dengan koneksi yang lambat agak sulit ya. Kamu ini deh, kamu ketik di chat deh cerita. Gimana progresnya? Saya pengen tahu. Oke, yang bagus-bagus aja dulu nih. Nanti kalau bertanya, maksudnya cerita untuk progres dan testimonial. Kalau bertanya nanti setelah ini ya. Yuk, saya pengen baca. Silakan langsung tulis di chat. Ya, bagaimana nih? Ada yang mau cerita nggak? Yuk, cerita di chat, diketik. Gimana pengalaman kamu menggunakan menggunakan 12 teknik itu bikin wanita, progresnya. Yang lucunya seperti ini ya, kebanyakan orang kalau dapat kesuksesan besar, dia nggak cerita. Tapi giliran dia punya pertanyaan, baru dia ngomong. Jadi, semoga kamu nggak seperti itu ya. Kalau ada cerita-cerita bagus ya bagi dengan saya, karena saya juga senang. Karena semua yang saya lakukan itu paling nggak berhasil buat kamu dan paling nggak saya tahu gitu. Karena memang senang aja kalau membuat sebuah produk gitu ya dan keberhasilannya besar seperti itu. Biasanya sih yang mau cerita-cerita itu
kisah sukses biasanya harus ditanya dulu. Kalau nggak ditanya dia nggak mau cerita. Nah, semoga kamu adalah orang yang berbeda ya. Kamu mencoba sesuatu berhasil dan kamu cerita. Ya, cerita dong yang berhasil diceritakan untuk menghibur saya. Karena hiburan paling atau kenikmatan yang paling luar biasa itu adalah pada saat saya memberikan satu materi atau launching produk dan produk itu merubah kehidupan dan itu sangat sangat membuat saya senang sekali. Ya, ada orang yang kalau bikin produk yang bikin dia senang itu kalau dapat uang. Tapi kalau saya yang paling penting itu adalah produknya itu bisa merubah kehidupan. Itu saya senang sekali. Ya dapat uang juga senang sih, tapi ya itu bukan yang utama buat saya. Yang paling bikin gembira itu dapat testimonial, dapat cerita-cerita bagus. Wah, itu saya senang sekali. Itu membuat saya semangat untuk membuat inovasi-inovasi baru buat kamu dan buat banyak orang lain dan khususnya buat umat manusia karena umat manusia di dunia ini sepertinya kekurangan cinta dan saya sangat senang sekali menyebarkan cinta melalui materi-materi yang gratisan maupun produk yang berbayar pastinya. Yuk cerita dong di chat nih, saya mau mau baca-baca nih. Ya walaupun progresnya dikit cerita, progresnya besar cerita, cerita aja. Saya mau mau lihat. Ya, silakan cerita-cerita di chat dulu. Anggap aja pemanasan. Habis ini saya akan tanya jawab dari email-email. Saya jawab semua email. Yuk, silakan cerita di chat. Mana nih yang cerita ngetiknya lambat sekali. Ah, yuk, saya masih tunggu ya. Saya mau baca-baca yang bagus-bagus nih. Yuk. Oke, baik ya. Kita lanjutkan ya.
Terima kasih cerita-ceritanya. Walaupun walaupun nggak panjang lebar, tapi setidaknya saya tahu, oh, teman-teman membuat progres. Ya, karena banyak yang membeli produk, mereka cuma sekedar beli, nggak dipakai, cuma ditaruh aja, nggak didengerin. Mereka pikir dengan membeli aja uh, itu udah cukup, tapi mereka lupa untuk mengaplikasikannya. Ya, dan ya sangat sayang sih menurut saya kalau seperti itu. Dan bagusnya kita semua di sini nggak seperti itu ya. Kalau kita membeli sesuatu, kita praktekkan dan progresnya kelihatan ya. Mungkin hasil akhirnya belum datang cepat, tapi setidaknya ada progres. Karena progres menandakan hasil akhir sudah di depan mata. Oke? Baik. Sekarang saya clear dulu chatnya ya. Saya clear dulu chatnya. Saya kasih materi ya. Ini penting. Dengarkan baik-baik ya materinya ya. Saya kasih 2 materi. Kamu catat. Terus abis itu kita tanya jawab, tapi tanya jawabnya saya lihat dari email ya, kan ada email tuh ya, kirim tanya jawab, saya jawab dulu yang di email, lalu abis itu tanya jawab sama kamu yang live di sini, oke? Nah, materi pertama ini penting, denger ya, denger ya. Kita kan hidup nih, dan kehidupan itu kan nggak selalu mulus, ya, nggak selalu mulus. Bahwasannya ada halangan-halangan yang akan kita hadapi, masalah-masalah yang akan kita hadapi setiap hari. Baik kecil atau besar, pasti ada halangan atau masalah yang kita hadapi. Dan jika kita punya tujuan atau goal atau satu keinginan yang kita ingin raih, kita nggak langsung dapat hal itu. Kita harus melewati dulu rintangan-rintangan, halangan-halangan yang ada. Nah, banyak orang tidak dapat melewati halangan-halangan, rintangan-rintangan. Banyak orang tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Kenapa? Karena mereka kekurangan yang namanya ide. Mereka kekurangan yang namanya ide. Nah, kalau kita teliti, masalah apapun, halangan apapun, rintangan apapun, itu bisa cek. Apa suara saya terdengar? Apa suara saya terdengar? Kalau terdengar, ketik di chat. Mungkin agak klek ya. Coba ketik di chat kalau terdengar. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya. Paling lag ya. Kalau lag sih nggak apa-apa. Kalau putus-putus ini yang ya pokoknya kita teruskan. Ya, kalau agak lag atau putus-putus tenang aja. Kan ada rekaman ya. Nanti kamu bisa dengar rekaman ulangnya ya. Oke. Oke ya. Jadi tadi saya udah bilang bahwa em, di kehidupan itu pasti ada masalah, ada rintangan, halangan. Kalau kita ingin mendapatkan, kalau kita ingin kita punya tujuan akhir atau goal, pasti harus melewati yang namanya halangan, rintangan, masalah, dan lain-lain. Nah, tidak ada halangan atau rintangan atau masalah yang dapat menghentikan kita. Tidak ada halangan, rintangan, atau masalah yang dapat menghentikan kita. Hanya saja kita terhenti karena kita tidak punya ide atau kurang ide, ya. Jadi semua masalah, semua rintangan bisa dilewati kalau kita punya ide yang bagus. Seperti itu, ya, punya ide yang bagus. Uh, nah, sekarang kalau kamu teliti, kalau kamu teliti,
orang-orang cari ide itu dari mana? Untuk mendapatkan sesuatu atau untuk meraih sesuatu atau untuk mencapai suatu hasil tertentu, untuk melewati rintangan-rintangan, untuk menyelesaikan masalah. Orang-orang rata-rata cari ide di mana? Nah, mereka biasanya cari ide dari orang lain. Mereka cari ide dari eh, tanda kutip para ahli. Mereka cari ide dari guru. Mereka cari ide dari dosen, cari ide dari kampus, cari ide dari buku, cari ide dari internet. Nah, seperti itu. Jadi, contohnya nih, kamu punya keinginan kehidupan percintaan seperti ini, tapi banyak halangannya, atau kamu punya masalah percintaan. Nah, kamu cari idenya itu melalui tanda kutip pakar percintaan gitu misalnya. Kamu cari di internet pakar percintaan atau kamu cari jawabannya dari teman-teman kamu dan lain-lain. Nah, itu bisa aja seperti itu. Oke, itu bisa aja seperti itu. Atau kamu belajar psikologi di kampus, ya, atau dari textbook, dari buku-buku, dari yang lain-lain. Nah, cuma ada masalahnya kalau seperti itu. Masalahnya adalah kadang ide orang lain itu tidak kompatibel dengan kamu. Ya, tidak kompatibel maksud saya tidak kompatibel dengan karakter kamu atau tidak kompatibel mungkin dengan gaya atau style kamu. Mungkin juga tidak kompatibel dengan personality kamu. Jadi banyak sekali ide-ide, pengetahuan di luar sana yang mungkin tidak cocok dengan kamu. Tidak cocoknya yang tadi saya sebutkan ya, mungkin tidak cocok dengan karakter, mungkin tidak cocok dengan gaya atau style, mungkin tidak cocok dengan personality, mungkin tidak cocok dengan pola pikir kamu, mungkin juga tidak cocok dengan keuangan kamu, atau tidak cocok dengan apapun lah. Pokoknya banyak hal-hal yang bagus di luar sana, tapi mungkin saja tidak cocok. Itu satu. Kedua, banyak juga ide-ide yang terbatas. Maksudnya, sebetulnya kamu bisa punya ide lebih bagus daripada di luaran sana. Ya. Ini termasuk ide-ide saya ya. Kamu mungkin sementara ini belajar dari saya, tapi siapa tahu kamu bisa bikin sesuatu yang lebih bagus dari saya sebetulnya. Ya. Nah, banyak orang nggak percaya diri bahwa dirinya itu sebetulnya jenius. Paling nggak jenius buat dirinya sendiri. Mereka selalu tergantung sama ide-ide orang lain untuk menjalani kehidupan mereka, untuk menyelesaikan masalah mereka, untuk melewati halangan-halangan, rintangan-rintangan yang mereka hadapi. Mereka nggak pede. Pokoknya kalau ada masalah, mereka selalu tanya orang. Mereka selalu belajar dari orang. Mereka selalu cari ide di luaran. Padahal, kalau mereka sadari, mereka itu jenius. Kalau kamu sadari, kamu itu jenius. Kamu bisa tidak tergantung sama siapapun untuk ide. Kamu bisa memiliki ide sendiri di kepala kamu tanpa belajar apapun dari siapapun. Oke, mungkin ini terdengar ekstrim dan terdengar arogan, terdengar sebentar, terdengar seperti egois begitu. Tapi kalau kamu telaah ya, eh, hal ini benar adanya dan ini hal yang sudah saya alami. Mungkin belajar dari luaran sedikit-sedikit lah ya, tapi paling enggak sebagian besar ide-ide itu muncul dan original dari kamu sendiri, bukan dari belajar dari orang lain. Karena banyak informasi-informasi di luar sana yang mungkin aja bagus, tapi nggak cocok sama kamu. Atau mungkin juga informasi-informasi yang tidak bagus. Dan dengan adanya internet, itu informasi jadi sangat luar biasa banyak. Kadang kita bingung mana informasi yang benar-benar berhasil dan mana informasi yang
yang tidak berhasil, dan kita butuh banyak jam untuk coba ini, coba itu, dan kadang kita mencoba ide-ide dari tanda kutip para pakar, justru kita malah tersesat jauh dari apa yang kita inginkan malah sebelumnya. Dan pada saat kita sadar kita udah terbawa terlalu jauh, oh, harusnya kita nggak melalui jalan ini, harusnya tadinya kita ke sana gitu. Nah, itu yang saya alami dulu ya. Belajar sana, belajar sini, banyak benar-benar luar biasa. Bingung mensortir mensortir ide-ide dan pengetahuan dari luar itu aja udah banyak bener. Mau pelajarin yang mana dulu nih gitu kan seperti itu. Ya. Nah, hingga satu saat saya dapat pencerahan. Pencerahannya adalah seperti ini. Adalah bahwa kita bisa menggunakan otak kita dengan baik. Otak kita sendiri, karena semua ide itu terbentuk dari otak manusia, dan otak manusia itu pada dasarnya sama. Kecuali otak yang cacat ya. Kalau otak sehat-sehat aja seperti orang normal ya udah sama, semua bisa menggunakan otaknya untuk mendapatkan ide yang dapat menyelesaikan masalah ataupun melewati rintangan-rintangan yang ada. Paling nggak untuk dirinya sendiri. Nggak usah untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Kalau dia sudah ahli dan master dalam membuat ide untuk dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri, untuk melewati rintangan dan menyelesaikan masalah sendiri, dia juga capable atau mampu menyelesaikan masalah orang lain dengan menggunakan otaknya. Nah, terus terang aja saya bisa berpikir licik atau berpikir jahat atau berpikir komersil untuk membuat kamu teman-teman di sini ketergantungan kepada saya. Dengan kata lain, saya bisa membuat kamu setiap masalah kamu atau setiap rintangan yang kamu lalui itu kamu nanyanya ke saya dan saya jual produk ke kamu supaya kamu kasih saya duit terus gitu. Komersil lah istilahnya. Tapi uh, saya nggak merasa srek dengan hal itu. Ya, saya pengen setiap produk atau event yang saya keluarkan itu memang kamu bayarnya sedikit dan hasilnya banyak gitu. Ya, dan saya nggak mau membuat kamu termonopoli sama ide saya gitu. Jadi saya pengen suatu saat teman-teman di sini kamu naik level maksudnya kamu nggak ketergantungan saya lagi, kamu bisa lebih pintar dari saya soal wanita atau soal kehidupan atau apapun. Saya hanya ingin sebagai jadi batu loncatan buat kamu gitu, melalui produk saya yang berbayar maupun tidak ya, melalui event, seminar. Suatu saat nanti kamu harus bisa melewati level saya. Ya, baik itu melewati tinggi atau setidaknya paling enggak masalah kamu sendiri selesailah atau halangan kamu selesailah. Kamu nggak butuh saya lagi seperti itu. Saya ingin seperti itu karena saya nggak suka monopoli ide dan membuat orang lain ketergantungan kepada saya. Itu menurut saya sih tindakan yang nggak bermoral ya. Nah, jadi saya ingin kasih satu materi di mana kamu bisa berpikir untuk diri kamu sendiri. Nggak lagi ketergantungan sama ide orang lain. Dan kamu bisa menjadi mandiri khususnya soal ide. Kamu bisa pinter. Dan yang saya harapkan pada saat kamu bisa mengenerate atau membentuk ide-ide sendiri, kamu bisa membantu orang lain dengan ide kamu. Ya paling nggak seperti yang saya lakukan lah. Gitu. Entah nanti kamu bantunya komersil apa enggak ya itu urusan kamu, yang jelas kamu membantu orang lain dengan menggunakan otak kamu. Seperti itu, ya. Jadi saya akan memberikan kamu materi bagaimana caranya berpikir untuk diri kamu sendiri.
Bagaimana cara menggunakan otak kamu untuk menghasilkan ide-ide yang dapat membantu kamu menyelesaikan masalah-masalah kamu dan melewati rintangan-rintangan yang ada. Seperti itu. Ya. Oke, jadi menurut kamu materinya bagus nggak? Menarik nggak? Kalau bagus menarik, tulis di chat. Baru kita teruskan. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, kamu harus dapat membuat em, diri kamu atau otak kamu sebagai generator ide. Oke, generator ide. Jadi paling nggak kamu tidak tergantung sama orang lain untuk menyelesaikan masalah kamu atau menyelesaikan melewati rintangan-rintangan yang harus kamu lalui. Dan yang lebih bagus lagi jika kamu sudah dapat mandiri dan mengeluarkan ide-ide bagus yang jenius, harapan saya kamu bisa bantu orang lain. Karena membantu orang lain itu merupakan hal yang uh, bagus dan itu hal yang terpuji, dan dengan membantu orang lain kita bisa membuat dunia ini menjadi dunia yang lebih baik pastinya. Gitu. Paling enggak sedikit lah. Paling enggak kita menjalankan peran kita sebagai manusia untuk membantu sesama. Oke? Ya. Sekarang saya akan memberikan kamu beberapa teknik. Nggak full ya, nggak komplit ya, tapi beberapa teknik aja. Kalau mau yang full, itu butuh waktu penjabaran sekitar 5 jaman sih sebetulnya. Belum lagi kamu tanya jawab nih. Itu pun kalau memang banyak yang berminat untuk topik ini, mungkin nanti saya akan bikinkan seminar, mini seminar. Topiknya how to be genius gitu. Tapi itu nantilah. Sekarang saya ingin berfokus sama kamu untuk memberikan beberapa teknik untuk menggunakan otak kamu sendiri untuk jadi jenius supaya kamu bisa mengeluarkan ide-ide yang bisa bikin kamu untuk menyelesaikan masalah kamu dan melewati rintangan yang ada ya. Oke. Pertama, ya, kamu harus percaya dulu bahwa kamu itu mampu mengeluarkan ide-ide yang bagus, bahwa kamu itu jenius. Ya, kamu harus percaya bahwa kamu itu jenius. Dan harus pede bahwa kamu itu jenius. Kamu nggak tergantung sama orang lain lagi. Kalau ada masalah, kalau ada rintangan, coba selesaiin sendiri. Jangan dikit-dikit manja, nanya orang, dikit-dikit manja, tergantung sama orang. Yang paling sering saya dengar sih, bro, saya mau belajar kenalan sama cewek, tapi nggak ada teman, jadi sayanya males. Maunya kalau ada teman aja. Nah, hal-hal kayak gitu loh, itu yang tergantung sama orang lain. Saya maunya, saya mau begini, tapi bingung caranya, terus nggak ada yang ngasih tahu, ya udah jadi nggak jadi. Nah,
Itu hal-hal yang salah sebetulnya. Kamu ketergantungan sama orang lain. Kalau kamu ingin sesuatu, kalau kamu punya masalah, belajar untuk menyelesaikan sendiri. Ya, belajar untuk menyelesaikan sendiri. Lama-kelamaan otak kamu akan terbiasa untuk menyelesaikan masalah sendiri. Mungkin beberapa kali butuh bantuan, oke. Tapi most of the time, kamu bisa sendiri. Ya. Nah, ini ada yang tulis di chat. Gue approach kalau nggak ada teman asik, kalau sendiri kayak orang gila. Ah, itu pikiran kamu aja. Itu pikiran kamu aja. Orang lain nggak ngeliat kamu kayak orang gila, orang lain juga nggak peduli kamu approach apa nggak, bodoh amat. Ya. Kalau kamu lihat ada orang yang aneh-aneh lagi jalan, kamu ngeliat sebentar, ih apaan tuh, terus habis itu udah cuek, bodoh amat, kan gitu. Nah ini kamu aja yang mikirnya aneh. Kamu nggak pede. Seperti itu ya. Siapa nih namanya nih? Adi ya? Adi, Aulia ya? Ya, Aulia. Ini biasa aja ya. Justru gila itu perlu. Orang-orang yang sukses itu orang-orang gila. Orang yang normal itu nggak sukses-sukses. Orang-orang gila di sini dalam artian berani ambil resiko, berani malu depan orang. Nah ya, kan orang kalau berani malu dan orang melakukan hal-hal yang di luar norma-norma masyarakat kan dibilang gila. Tapi kalau kamu lihat orang-orang yang sukses dan berhasil, itu biasanya mereka orang-orang tanda kutip orang gila karena mereka nggak tahu malu melakukan sesuatu outside the box, di luar norma-norma masyarakat yang ada. Norma-norma di sini bukan berarti nggak beretika ya, nggak beretika maksudnya norma-norma dia berhak menyakiti orang lain, dia berhak membunuh, bukan itu. Norma-norma maksudnya hal-hal yang dianggap tabu atau malu. Contohnya kenalan sama orang misalnya itu orang nggak kenal itu misalnya tabu atau malu gitu ya. Mereka lakukan atau misalnya eh, nggak tergantung sama orang lain ya mereka lakukan masalah sendiri nggak nanya sama orang lain dia selesaiin sendiri. Nah kan biasanya kan pepatah lama kan bilang malu bertanya sesat di jalan ya kan itu kan norma masyarakat sekarang kamu nggak lagi kalau kebanyakan bertanya kamu jadi bego gitu. Itu pepatah kamu sendiri seperti itu. Nah, jadi lebih baik selesaikan sendiri. Bertanya sih oke, tapi kalau terlalu banyak bertanya jadi bego. Karena nggak punya pegangan, pegangannya orang lain. Begitu pegangannya orang lain, kamu jadi mainannya orang lain. Bisa kamu jadiin komersil sama orang lain. Bisa kamu disuruh-suruh dulu sama orang lain. Nah, seperti itu. Oke? Kayaknya Koron baca buku Think Like Genius. Nggak, saya jarang baca buku. Saya paling malas baca buku. Saya paling malas baca buku. Saya lebih menikmati pikiran-pikiran saya sendiri. Ya. Ya, jadi kamu harus pede. Yang pertama harus pede untuk nggak tergantung orang lain, nggak nanya-nanya dan mikir diri kamu jenius. Nah, tapi jangan sampai kalau kamu mikir diri kamu jenius, kamu jadi sombong. Nah, itu nggak boleh juga seperti itu. Kalau orang lain kasih masukan, nggak penting gue jenius. Orang lain kasih masukan dengerin aja dulu. Tapi kan kamu yang menentukan mau pakai apa enggak. Itu. Kamu dengerin, dengerin. Gitu. Tapi ingat, kamu harus belajar untuk bisa menghandle atau menangani semua sendiri. Itu ya. Nah, berikutnya adalah kamu menanyakan kepada diri kamu sendiri atau kepada orang lain atau kepada siapapun pertanyaan yang bagus dan pertanyaan yang besar. Dengarkan baik-baik ya. Kualitas kehidupan seseorang ditentukan bukan oleh jawaban yang ia dapat, tapi dengan pertanyaan yang ia tanyakan. Saya ulangi. Kualitas kehidupan seseorang
Tidak ditentukan oleh jawaban yang ia dapatkan, tapi pertanyaan yang ia berikan. Ya. Jadi orang-orang pikir kualitas hidup itu bisa meningkat, masalah bisa selesai, rintangan bisa dilewati kalau dia punya jawaban yang bagus gitu. Pokoknya if I only got the answer, kalau saya punya jawaban yang bagus, udah beres semua. Tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya kualitas kehidupan seorang ditentukan oleh pertanyaan yang dia berikan, pertanyaan yang dia tanyakan. Saya kasih contoh. Ini tipikal atau rata-rata pertanyaan yang ditanyakan pria kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Pertanyaan yang ditanyakan pria nih tentang wanita lah contohnya. Dia nanyanya begini. Gimana caranya dapat cewek cantik? Ya. Gimana caranya dapat cewek cantik? Nah, jawaban-jawaban yang datang hanya sesuai dengan pertanyaannya kan? Begitu. Ini ada yang nulis nih apa nih? Dan mencari jawaban itu dengan cara sendiri gila. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya kamu punya pertanyaan terus kamu cari jawabannya dari diri sendiri itu dibilang gila seperti itu. Ya mungkin saja tapi saya nggak peduli. Oh by the way ya, by the way ya, eh kan banyak yang ya ini bukan saya yang bilang ya. Eh banyak yang bilang Ron kok lu pinter sih, Ron kok lu jenius sih, kok bisa jenius gitu tahu jawabannya terus tahu teknik ini tahu cara ini kok bisa nemuin mindset seperti itu sih kok bisa bla 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 gitulah apapun pujiannya ya. Walaupun saya merasa biasa aja sih kok bisa mikir kayak gitu intinya itulah orang-orang bilang ke saya walaupun dengan embel-embel jenius lah pinter lah apalah itu nggak penting buat saya sih itu pertanyaannya itu kebanyakan juga mereka bertanya lu belajar sama siapa gitu dan saya mikir saya nggak belajar sama siapa-siapa sebetulnya. Saya baca-baca, maksudnya baca-baca saya maksudnya saya nanya-nanya sama orang, terus saya ya baca-baca buku walaupun nggak terlalu sering, dikit-dikit aja sih. Kalau saya baca buku nggak sampai 100 halaman biasanya. Kalau saya baca buku juga saya lihat indeksnya, table of contentnya lompat-lompat, nggak baca dari awal sampai akhir. Saya nonton video gitu, saya nanya-nanya sama orang. Itu saya nggak anggap itu belajar, saya nganggap itu sebagai saya menikmati orang-orang tersebut gitu. Misalnya saya nonton video tentang ilmuwan menjelaskan satu formula tentang apa gitu ya, tentang alam semesta ini atau tentang Big Bang atau tentang M teori atau tentang string ya gitu-gitulah. Itu bukannya saya belajar sebetulnya, itu saya menikmati ide mereka. Jadi hitungannya bukan belajar. Karena apapun ide yang mereka berikan saya nggak terima begitu aja. Saya akan kritis untuk menilai itu dari sisi saya gitu. Jadi sebetulnya kalau saya pikir-pikir saya nggak belajar dari siapa-siapa. Karena nggak ada yang 100% saya telan. Nah, saya ngumpulin banyak ide dan yang menurut saya bagus buat saya pakai, yang enggak ya saya buang dan most of the time kebanyakan waktu saya mengenerate ide-ide sendiri walaupun memang ide-ide saya kadang ada mirip-miripnya sama ahli-ahli atau ilmu pengetahuan atau apa. Itu juga memang kadang suka kebetulan seperti itu. Kadang kamu mikir sesuatu terus kamu dapat jawabannya dari ide pikiran kamu sendiri lagi tidur atau lagi mandi tiba-tiba oh iya harusnya begini terus tiba-tiba kamu ketemu orang lain kamu diskusi sama dia gue dapat ide begini terus dia bilang loh sama dong gue pikir begitu nah gitu karena memang semuanya itu ter originate
atau terbentuk dari otak manusia yang pada dasarnya sama. Seperti itu, ya. Jadi, oke, chatnya bisa di stop dulu ya kalau ngomonginnya hal lain. Jadi sampai mana tuh tadi kan jadi lupa deh. Ya, yeah. Jadi ya, lupa. Sampai mana sih tadi? Coba ketik di chat. Inspirasi. Coba ketik di chat tadi sampai mana? Bukan, sebelum itu. Nah, lupa. Ya udah. Pokoknya intinya eh kamu jangan nelen bulat-bulat ilmu atau ide-ide yang ada di luar sana. Begitu. Jadi jangan pernah belajar dari siapapun. Kamu menikmati ide-ide orang, tapi jangan sampai benar-benar didogma kayak kamu belajar di kampus ya ilmu pasti gitu. Pokoknya ya begini-beginilah. Kamu nggak bisa berpikir sendiri, kamu dikurung pikirannya. Kamu pasti juga pernah melihat orang yang kaku kan? Kaku maksudnya dia mau melakukan A B C D tapi kamu bilang ya udah harusnya begini terus dia bilang oh nggak bisa peraturannya begini 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 jadi dia kaku gitu, dia kaku dengan idenya nggak fluid, nggak fluid apa ya nggak dinamis, nggak mengalir, idenya kaku sesuai dengan buku atau textbook. Nah, seperti itu ya, jadi harus lebih fluid. Nah, tadi yang pertama udah ya, tunggu saya lihat catatan saya dulu. Nah, oke. Oh ya, tadi saya ngomongin ini. Tanyakan kualitas kehidupan seseorang tidak ditentukan oleh jawabannya, tapi oleh pertanyaannya. Jadi seperti tadi saya kasih contoh. Ya betul, maksud saya kebebasan berpikir. Banyak orang nggak bisa bebas berpikir sih. Mereka didogma sama macam-macam. Ya, thinking out of the box itu berpikir yang di luar box, berpikir di luar dogma, gitu. Mempertanyakan semua. Ya, termasuk mempertanyakan pemerintahan. Banyak deh, itu nantilah saya bahas. By the way, ingat ya, tadi kan saya kasih contoh. Suara saya terdengar nggak nih? Cek, kalau terdengar ketik di chat. Cek, cek, cek. Oke, baik. Saya selesaikan dulu ya. Tadi udah tanggung soalnya materinya. Saya selesaikan dulu materinya. Setelah itu kita sudahi dulu. Ya. Nanti saya rekam materi yang kedua. Materi yang kedua, terus setelah itu tanya jawabnya kamu kirim lewat email, saya jawab lewat file audio. Jadi materi baru di member area. Oke, jelas ya? Jelas ya? Jelas nggak? Oke, baik. Saya teruskan dulu materi yang tadi ya, soalnya udah tanggung. Nah, seperti ini nih. Jadi, untuk mendapatkan ide yang bagus, untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk bisa melalui rintangan, tantangan, halangan dengan ide yang kamu akan dapatkan, itu tidak tergantung jawabannya, tapi tergantung pertanyaannya. Jadi yang berpengaruh itu bukan jawaban bagus, tapi pertanyaan bagus. Contohnya, tipikal cowok-cowok.
eh, pertanyaan yang mereka tanyakan kepada diri mereka sendiri atau kepada orang lain tentang wanita. Ini tipikal nih, biasanya mereka nanya seperti ini. Gimana sih cara dapet cewek cantik? Nah ya, gimana cara dapet cewek cantik? Gimana dapetin cewek cantik? Oke? Nah, jawaban yang datang, baik dari diri mereka atau orang lain, tidak akan tidak akan tidak akan datang di luar pertanyaannya. Jadi jawabannya itu sesuai dengan pertanyaannya. Jadi jawaban yang mereka dapatkan adalah bagaimana cara dapetin cewek cantik. Nggak bisa di luar itu. Semua jawaban di dalam box batasan bagaimana cara dapetin cewek cantik. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang lebih bagus yang seharusnya mereka tanyakan, pertanyaan yang lebih bagus yang seharusnya mereka pertanyakan adalah seperti ini. Bagaimana membuat wanita cantik tergila-gila kepada saya, mengejar saya, tanpa saya harus bekerja susah payah. Kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya beda. Dan kalau kamu bandingkan, jawaban dari pertanyaan yang pertama membuat si pria tersebut kerja keras banting tulang untuk mendapatkan wanita cantik, kan begitu? Akan berbeda, kualitas kehidupannya dia akan berbeda hasilnya kalau pertanyaan dia yang kedua. Bagaimana membuat wanita berusaha mendapatkan dirinya, mengejar dirinya tanpa dia harus bersusah payah? Jawabannya beda lagi. Dan hasilnya beda lagi. Itu tipikal pertanyaan pria tentang wanita. Oke? Sehubungan dengan wanita. Nah, sekarang misalnya pertanyaan soal finansial atau keuangan. Nah, kebanyakan orang, misalnya ini contoh aja, tipikal orang-orang tuh nanyanya begini, gimana caranya gue dapetin 10 juta sebulan gitu. Nah, nanti dia dapat jawabannya tuh, segala macam, nanti akhirnya dia dapat deh 10 juta sebulan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau pertanyaannya beda, kalau dia bilang gimana caranya gue jadi miliarder tanpa susah payah? Beda lagi jawabannya. Dan hasilnya akan beda. Oke? Ngerti nggak? Jelas nggak maksudnya? Jadi semuanya ditentukan sama pertanyaan, bukan jawaban. Kalau ngerti, ketik di chat. Ngerti nggak intinya? Ngerti nggak maksud saya? Kalau ngerti, ketik di chat. Nah, iya. Ngerti ya? Nanti kalau yang belum ngerti, dengerin lagi rekamannya. Ya. Oke, stop dulu chatnya. Jadi gini, kalau kamu bertanya gimana caranya dapetin cewek cantik, ini saya kasih contoh ya, contoh konkret. Kalau kamu nanya gimana caranya dapetin cewek cantik, ide yang akan muncul dari kamu atau ide yang akan kamu dapetin dari orang lain siapapun,
caranya untuk mendapatkan wanita cantik adalah ngejar dia, berkorban buat dia. Pokoknya intinya kamu yang mengejar karena kamu yang berusaha mendapatkan. Kamu jadi capek. Nah, kalau pertanyaannya lebih bagus, yaitu adalah bagaimana saya menjadikan diri saya pria yang didekati dan berusaha didapatkan oleh wanita cantik. Jawaban yang akan kamu dapat atau ide yang akan kamu dapat adalah tingkatkan karakter kamu, gunakan teknik investasi emosi, wanita akan ngejar kamu. Nah, seperti itu. Enak mana? Enak kamu yang ngejar-ngejar capek atau kamu yang dikejar-kejar enak gitu. Jadi semuanya tergantung pertanyaan kamu, bukan jawaban. Karena jawaban itu tergantung pertanyaannya. Jadi kalau kamu bertanya gimana cara dapat 10 juta, ya udah kamu dapat ilmu gimana cara dapat 10 juta. Tapi kalau kamu bertanya gimana caranya untuk menjadikan diri saya miliarder tanpa harus kerja keras gitu misalnya, ntar dapat jawabannya. Enakan mana dapat 10 juta capek-capek kerja atau jadi miliarder nggak capek kerja? Nah, itu tergantung pertanyaan kamu. Nanti jawabannya datang. Jawabannya akan datang baik dari orang lain atau diri kamu. Tergantung pertanyaan kamu. Orang-orang yang sukses tapi santai gitu kan. Orang-orang yang bisa dikejar-kejar wanita cantik apa segala macam, mereka sama kayak kamu, nggak beda. Cuma pertanyaan yang mereka berikan kepada diri mereka sendiri itu berbeda sama pertanyaan yang kamu berikan kepada diri kamu sendiri. Jadi kualitas kehidupan kamu itu untuk bisa dapat ide cemerlang ditentukan oleh pertanyaan kamu, bukan dari jawaban dari pertanyaan. Jelas? Kalau jelas tulis di bawah chat jelas. Jelas nggak? Kalau jelas tulis ya. Nah, oke. Makanya kalau kalau kamu bertanya, kan kepala kita selalu bertanya nih, ya. Pastikan pertanyaan kamu itu pertanyaan yang bagus. Jangan pertanyaan bodoh yang menyulitkan kamu. Nih, biasanya pertanyaan cowok nih, gimana caranya saya mempertahankan cintanya? Ya kan, gimana caranya saya supaya mempertahankan cintanya? Nah, rubah pertanyaannya jadi gini, gimana caranya saya nggak usah mempertahankan cintanya, dia nggak kemana-mana, tetap sama saya. Beda lagi nanti jawaban yang kamu dapat. Gitu. Jelas ya? Kalau jelas tulis lagi di chat coba. Sekali lagi. Memastikan nih. Nah, gitu. Ya. Oke, jadi ingat kualitas pertanyaan kamu menentukan kualitas ide kamu, bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya. Seperti itu. Nah, nanti kalau kamu bertanya, ini kita bisa bisa telaah lebih dalam lagi sih, tapi saya kasih sedikit nih. Kalau ya, semua tergantung kepada mindset kita kan? Iya, semua tergantung kepada mindset, tapi mindset itu adalah pertanyaan kita juga dari pertanyaan-pertanyaan kita itu adalah ekspresi dari mindset kita kan? Kalau misalnya kita bilang gimana caranya mengejar cewek, nah mindset kita mindset pengejar gitu. Lalu kalau kita bilang gimana caranya membuat kita santai dan wanita datang kepada kita, nah mindset kita adalah kita pria idaman, kita yang dikejar-kejar, udah santai aja gitu. Jadi semuanya tergantung mindset. Dan pertanyaan itu keluar membentuk mindset kita atau sebaliknya. Pertanyaan itu keluar karena mindset kita. Gitu ya. Nah, kalau bikin pertanyaan ya, bikin pertanyaan yang besar sekali ya, jangan main-main gitu. Gimana caranya saya kan orang gimana caranya saya beli misalnya gimana caranya saya beli motor bebek gitu.
Kalau bisa pertanyaannya lebih besar lagi, gimana caranya saya punya Mercy? Nah, beda lagi nanti hasilnya. Nah, memang pertanyaan-pertanyaan besar ini nggak langsung kamu bisa dapatkan secara instan, tidak. Tapi pertanyaan-pertanyaan besar ini perlu kamu tanyakan supaya ada progres besar. Mungkin nanti tahap-tahapnya atau step-stepnya menuju ke sana mulai dari langkah kecil. Ya, gimana caranya saya dapat Mercy? Mungkin nanti awalnya beli motor dulu, terus beli mobil Avanza dulu, terus baru bertahap. Oke, itu jalannya bertahap nggak apa-apa, tapi pertanyaan besarnya harus ditanyakan. Jadi kamu punya goal atau punya target itu besar, nggak cuma kecil-kecil, yang penting cukup. Besar sekalian, nggak apa-apa, gila sekalian, tapi progresnya pelan-pelan juga nggak apa-apa, yang penting target kamu besar. Kamu tahu kamu menuju sesuatu yang besar, nggak cuma menuju sesuatu yang kecil-kecil. Progresnya mulai dari yang kecil nggak apa-apa. Tapi ingat, pertanyaannya harus yang besar. Ya. Kedua, kamu kasih pertanyaan yang benar. Jangan yang negatif kayak ini nih, gimana cara saya bunuh SBY lalu jadi presiden. Nah, itu pertanyaan bodoh. Emang kalau kamu bunuh presiden, kamu jadi presiden? Kan enggak. Kamu cukup bilang gimana caranya membuat rakyat memilih saya jadi presiden. Nah, beda lagi jawabannya, ya kan? Seperti itu, ya. Gimana saya mengalahkan Donald Trump? Nah, terus apa intinya kamu mengalahkan Donald Trump? Harusnya kamu tulisnya seperti ini. Pertanyaannya ya. Gimana saya menjadi 3 kali lebih kaya dari Donald Trump gitu misalnya. Oke? Jadi jangan aneh-aneh begini pertanyaannya. Dan memang kenyataannya banyak orang punya pertanyaan yang aneh-aneh. Wajar. Makanya kualitas kehidupannya jadi aneh juga karena pertanyaannya aneh. Nah, ini ada pertanyaan. Jadi pertanyaan sesuai realistis ya? Oh enggak, jangan realistis pertanyaannya. Pertanyaannya yang lebih, kalau bisa yang nggak nggak realistis pertanyaannya. Kalau bisa yang nggak rasional. Kayak dulu orang bertanya gimana caranya saya terbang ke bulan. Nah, zaman dulu itu nggak realistis. Gimana saya terbang ke bulan? Tapi akhirnya jadi realistis, gitu, ya. Jelas? Jelas nggak? Jelas, ketik di chat sebelum koneksinya putus lagi. Ya, jadi pertanyaannya itu yang besar, yang menguntungkan, walaupun belum ada jawabannya, walaupun kamu belum tahu caranya, tanya aja dulu, nanti jawabannya datang. Ya. Terus kalau bertanya juga jangan pakai hal-hal yang kebalikan dari yang positif. Maksudnya gini, kalau bahasa Inggrisnya itu jangan tanyakan sesuatu yang negate itu gini. Misalnya gimana gimana caranya saya supaya tidak ditolak, atau gimana caranya saya supaya tidak malu. Nah, jangan pakai kata tidak itu. Kata tidak atau kata jangan, atau gimana caranya saya tidak dipukul. Itu kalimat negatif namanya, atau negate. Ya, nah itu ada yang bilang law of attraction the secret. Nah, ya seperti itu juga kalau bertanya yang positifnya, misalnya gimana cara saya untuk X, bukannya gimana saya tidak X. Kalau gimana saya tidak X, gimana supaya saya tidak ditolak. Nah, kamu pertanyaannya gimana saya supaya diterima gitu. Beda kan? Kalau kamu gimana caranya supaya tidak ditolak, bukan berarti kamu diterima kan? Gitu. Tapi kalau gimana caranya supaya saya diterima, beda lagi ceritanya. Beda lagi ceritanya ya. Bahkan lebih bagus lagi.
Bahkan lebih bagus lagi. Gimana caranya wanita ngantri minta supaya nggak ditolak sama saya. Nah, begitu. Oke, jelas? Jelas nggak? Kalau jelas ketik di chat. Iya. Iya. Dan satu hal ya, tadi saya bilang ya, kalau kamu bertanya pertanyaan besar, uh, sisi negatif kamu akan bilang, ah nggak mungkin, bullshit, gimana caranya? Terus kalau kamu nggak tahu caranya, kamu jadi merasa nggak mustahil, ya udahlah. Jadi, jangan, kalau kamu belum tahu jawabannya, tetap tanyakan pertanyaan itu. Itulah fungsi pertanyaan untuk menemukan jawaban. Jadi kalau kamu tanya belum ada jawabannya, tanya terus. Pertanyaan nanti datang dari kamu, jawabannya nanti akan datang dari otak kamu sendiri atau dari orang lain. Tapi kamu harus terus menanyakan pertanyaan tersebut sampai nanti terjawab. Oke? Nah, sekarang saya kasih tahu tekniknya banyak ya untuk mengeluarkan ide-ide bagus ya. Tapi ada satu teknik yang paling powerful, paling powerful. Ini saya selalu gunakan, selalu saya gunakan. Ini luar biasa. Dengar ya, baik-baik ya. Dengar ya. Gimana cara dapat ide dari diri sendiri, idenya cemerlang. Mau dengar nggak nih? Atau udah nggak usah nih? Mau dengar apa nggak? Kalau nggak usah udah saya matiin aja deh. Ketik di chat kalau mau dengar. Nah, oke, oke, oke. Tekniknya banyak. Saya kasih satu teknik ya. Teknik nih penting nih. Tekniknya seperti ini. Nah, pada saat kamu tidur, pada saat otak kamu dari otak sadar menjadi otak tidak sadar. Ya, jadi otak kan ada dua tuh, otak sadar sama otak bawah sadar. Otak sadar sama bawah sadar. Otak bawah sadar itu 93% aktif, lebih powerful dari otak sadar. Jadi kan Einstein, bukan Einstein. Jadi setelah diteliti Einstein cuma menggunakan 7% kekuatan otaknya. Bayangin Einstein aja yang jenius itu cuma menggunakan kekuatan otaknya itu 7%. Rata-rata manusia menggunakan otaknya 5%. Dan orang bodoh orang yang bodoh itu menggunakan 2% otaknya. Jadi yang 7% aja ini jarang. Yang 5% rata-rata manusia. Orang yang bodoh itu 2% menggunakan otaknya. Kalau Einstein aja 7% menggunakan otaknya, 93%-nya gimana? Oke? Okay? 93% itu adalah otak bawah sadar. 93% otak bawah sadar, 7% otak sadar. Ya. Otak sadar. Nah, pada saat kita tidur, dengar baik-baik nih. Pada saat kita tidur, kita mengakses otak bawah sadar. Kita mengakses yang 93% pada saat tidur. Ya. Jadi, kalau diukur frekuensi otak, kalau pada saat kita bangun, frekuensi otak kita namanya itu adalah beta. Pada saat kita bangun, frekuensi otak kita namanya beta. Itu otak sadar ya. Pada saat kita tidur, frekuensi otak kita namanya delta. Delta. Delta itu otak bawah sadar. Pada saat tidur. Nah, begini. Jadi kalau kita mau dapat ide, kita harus bertanya kepada otak bawah sadar kita. Kita bilang, gue punya pertanyaan ini jawabannya apa? Ntar otak bawah sadar kita akan jawab melalui ide yang muncul di kepala. Kita mengakses otak bawah sadar itu adalah yang paling bagus mengakses otak bawah sadar adalah pada saat tidur.
Kalau pada saat kita bangun, otak bawah sadar kita tetap berfungsi, tapi kita nggak mengaksesnya selayaknya pada saat kita tidur. Kalau pada saat kita tidur, kita mengaksesnya lebih total gitu. Hanya sayangnya, pada saat kita tidur, kesadaran kita nggak bisa ngontrol kita yang lagi tidur. Kesadaran kita lagi hilang. Jadi kesadaran kita kan yang nanya. Pertanyaan itu kan keluar dari otak sadar. Tapi otak sadarnya lagi nggak ada, pas tidur kita nggak bisa ngontrol kita lagi tidur gitu. Kita nggak bisa. Kita mimpi, pada saat tidur kita mimpi, tapi kita nggak bisa mengontrol mimpinya itu. Kita nggak bisa bangun di dalam mimpi, bangun di dalam otak bawah sadar, terus kita nanya, gini, gimana sih? Gitu. Nggak bisa. Jadi pada saat kita tidur, kita mimpi, kita nggak bisa ngontrol, kita nggak bisa nanya. Andai kan pada saat kita tidur, kita mimpi, lalu kita nanya aja. Pada saat kita di dunia mimpi itu. Jawabannya muncul. Jelas nggak? Kalau jelas coba ketik. Di chat. Segera. Jelas nggak? Jelas ya? Oke. Nah, oke, stop. Jadi, kalau pada saat kita mimpi dan kita tidur, otak sadar kita bisa bertanya, kita dapat ide. Jelas? Kalau jelas tulis di chat. Oke, ya. Jelas ya? Nah, sekarang begini. Pada saat kita bangun dan pada saat kita tidur, ada fase transisi. Fase transisi itu disebut ngantuk. Ngantuk adalah setengah bangun, setengah tidur. Oke? Setengah bangun, setengah tidur. Itu disebut fase ngantuk. Pada saat kita ngantuk, kita udah masuk otak bawah sadar tuh. Tapi otak sadar kita masih berfungsi. Jadi pada saat kita ngantuk, disitulah saat yang tepat kita bertanya. Dan kita akan dapat ide. Jelas nggak? Kalau jelas coba ketik di chat. Jelas. Oke. Nih ya. Nih, ini sakti nih. Dengerin baik-baik nih. Dengerin baik-baik nih. Ini bakal ngerubah hidup kamu bener-bener. Pokoknya kamu bisa jadi jenius deh. Ini saya praktekkan udah 5 tahun. 5 tahun yang lalu, saya mulai praktekkan ini. Berubah semua kualitas hidup. Sebelum 5 tahun yang lalu, maksudnya 6 tahun yang lalu dan lebih dulu lagi, saya tuh bodoh-bodoh, tolol-tolol. Tapi begitu ada pencerahan akan hal ini, wah udah luar biasa. Otaknya jadi jenius. Ya, jadi begini. Pada saat kamu mau tidur malam-malam, kan ada fase ngantuk tuh, nggak langsung tidur blok gitu kan. Masih ada fase remang-remangnya antara sadar, nggak sadar, sadar, nggak sadar. Kamu pikirin apa yang ingin kamu dapatkan. Kamu tanya apa yang kamu bingung. Misalnya gimana caranya bisa dapet cewek, gimana lah, atau gimana caranya bikin model-model cinta sama saya, atau apapun lah. Gimana cara menyelesaikan masalah ini, gimana cara melewati rintangan ini. Sebelum tidur ya. Ini fase-fase ngantuk. Nah, nanti akhirnya kamu ketiduran kan? Pada saat kamu ketiduran, perintah dari otak sadar itu udah masuk ke bawah sadar. Nanti idenya bisa muncul pada saat mimpi. Bisa tidak?
bisa juga tidak, gitu. Ya. Jadi kamu sebelum tidur udah ngantuk-ngantuk, pikirin yang kamu inginkan, bayangin visualisasi kamu ingin ini, gimana caranya, atau kamu punya pertanyaan, tanyain aja sebelum tidur. Akhirnya lama-lama kamu ngantuk ketiduran. Pada saat tidur, oke baik, kembali lagi. Suara saya terdengar? Jika terdengar, ketik di chat. Jika terdengar, ketik di chat. Oke, terdengar nggak nih? Ketik di chat kalau terdengar. Terdengar nggak? Halo? Cek. Ya, apa suara saya terdengar? Jika terdengar, ketik di chat. Jika suara saya terdengar, ketik di chat. Jika saya suara di chat. Jika saya suara di chat. Jika saya cek 1 2, terdengar ya? Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Ya, tadi kan itu sampai pada saat mau tidur ya. Pada saat mau tidur, jadi gelombangnya itu kan gini. Kamu sebelum tidur pas sadar gelombangnya itu disebut beta, ya. Pada saat tidur kamu gelombangnya disebut delta. Fase transisi itu disebut alfa. Ya, jadi fase transisi itu disebut nama gelombangnya disebut alfa. Nah, pada saat kamu berada di gelombang alfa, yaitu gelombang 10 Hz, maksudnya gelombang getaran otak kamu ya, ada di 10 Hz, gelombang alfa. Nah, disitulah kamu bisa mengontrol otak bawah sadar. Itu sweet spotnya, itulah targetnya. Jadi pada saat di gelombang alfa, yaitu antara tidur dan bangun, nah itu kesempatan kamu untuk jadi jenius. Ya, jadi sebelum tidur, kamu punya pertanyaan, tanyain aja di situ. Gimana ya caranya gini, gimana ya caranya gini, gimana ya caranya gini, gitu. Nanti lama-lama tidur, plek, pas tidur, kamu bisa dapat jawabannya di mimpi. Nah, atau kalau kamu mau tidur, kamu ingin sesuatu, bayangin sesuatu itu. Bayangin, misalnya kamu mau wanita gitu, mau wanita cantik, matanya biru. Kamu bayangin wanita cantik matanya biru lagi meluk kamu, bayangin. Kayak imajinasi aja, kayak anak kecil aja lagi ngelamun. Tapi ngelamunnya ini udah mau tidur gitu. Bayangin, bayangin, tahu-tahu nanti ke bawah mimpi, ke bawah mimpi, ke bawah mimpi. Nanti dapat caranya. Dapat pencerahan pada saat tidur. Nah, terus itu sebelum tidur ya. Pas mau bangun, itu juga penting. Pas mau bangun, kamu pasti punya transisi kayak setengah-setengah bangun. Kamu udah tahu kamu lagi mimpi, ini udah mau bangun nih, tapi mimpinya masih berlanjut. Nah, itu juga gelombang alfa di situ. Pada saat kamu mau bangun, tapi masih ada mimpinya ke bawah-bawah dikit, kamu bisa ngontrol mimpinya loh. Misal kamu lagi mimpi terbang, kamu pengen turun ke daratan, kamu bisa ngatur mimpinya loh.
Pada saat kamu bisa ngatur mimpinya itu, karena kamu tahu kamu lagi mimpi dan udah mau bangun, buru-buru bertanya di situ, mau bertanya kayak mau visualisasi ketanya, tato pencerahan muncul, ding 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 ding. Pasti kamu pernah ngalamin hal itu kan? Pernah nggak? Kalau pernah coba ketik di chat. Kamu pernah ngalamin ini fase transisi antara tidur sama bangun atau bangun sama tidur? Kamu mengalami gelombang alfa, gelombang alfa itu, ya. Oke, jadi kamu tahu ya, gelombang alfa itu pada saat kamu di alfa rasanya seperti apa tahu ya? Coba ketik di chat. Kamu tahu lah rasanya pada saat di alfa seperti apa? Ya, coba ketik di chat kalau tahu rasanya. Ya, oke. Seperti itu pada saat di alfa. Nah, di situ kamu bermain, kamu visualisasi mau mau dapat wanita mata biru, bayangin wanita mata biru lagi peluk kamu, bayangin wanita mata biru lagi ngejar-ngejar kamu, bayangin wanita mata biru lagi mohon-mohon supaya kamu jadi pacarnya atau kamu punya pertanyaan, tanyain aja pertanyaan, nanti tahu-tahu dapat jawabannya. Begitu kamu bangun, kamu langsung bilang, "Wow, I got an idea." Gitu ya. Tapi ingat, pada saat kamu dapat ide, begitu bangun, buru-buru ditulis idenya, buru-buru ditulis atau direkam atau apalah. Karena begitu kamu bangun, nanti idenya bisa hilang. Cepet, atau kamu lupa. Kayak kamu mimpi, begitu bangun kamu lupa mimpinya tadi mimpi apa ya, gitu lupa. Ya, ngerti kan? Pernah kan kamu kayak gitu? Kamu mimpi enak, tapi pas bangun, tadi mimpi seru, keren, enak. Apaan ya? Tentu lupa gitu. Ngerti kan maksudnya? Coba klik di chat. Kayak gitu nggak? Ya, makanya begitu idenya muncul, ya, langsung dicatat supaya nggak lupa. Ya, langsung dicatat. Tadi dapat ide seperti ini. Gitu. Nah, kalau bisa, kamu lakukan setiap hari. Dan kamu melakukan ini setiap hari juga nggak jadi beban kok. Ini enak, ini seru. Kita main dengan imajinasi. Kan Einstein bilang kan, apa namanya, kadang imajinasi lebih penting dari ilmu pengetahuan. Ya. Nah, by the way, ini untuk dapat ide ya, bukan untuk ngeramal nomor togel ya. Ini si Adi ini norak sekali ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Tiap hari pertanyaan yang sama atau beda? Uh, Tanyakan pertanyaan yang sama kalau belum ada jawabannya. Kalau udah jawabannya, udah dapat, udah berhasil, ngapain tanya lagi? Gitu ya. Jelas? Jelas nggak nih? Jelas nggak? Ayo. Cepat, cepat, cepat. Nah, nih ada yang nanya, apakah juga pengaruh dengan IQ? Ingat loh, IQ sama imajinasi adalah dua hal berbeda. Kalau IQ itu lebih ke memori. Kamu bisa ingat nggak kalau di SMA itu namanya pelajaran hafalan. Ya, kamu harus bisa berhafal, bisa berhitung. Kalau imajinasi itu tentang sesuatu yang total berbeda. Imajinasi itu adalah mencoba cara-cara baru. IQ itu di dalam dogma. Kalau di dalam the box itu. Kalau imajinasi outside the box. Gitu ya. Jelas ya? Jelas nggak tuh yang nanyain IQ? Orang-orang yang banyak ide dan idenya berhasil rata-rata IQ-nya nggak tinggi-tinggi amat sih, normal. Cuma dia pinter berimajinasi, dia bisa coba cara-cara baru yang
inovatif gitu. Ya. Makanya kamu sering ketemu orang-orang yang IQ tinggi, tapi jatuh-jatuh jadi pegawai. Bosnya lulusan SD, kan gitu. Betul nggak? Oke? Ya, seperti itulah. Menemukan jawaban butuh berapa lama? Entahlah. Karena otak kanan ya, ini kita ngomong otak kanan. Otak kanan itu nggak bisa dipaksa. Semakin kita nggak needy, ya sama juga kayak cewek. Semakin kita nggak needy, semakin kita pasrahin aja, terserah deh mau jadi nggak needy. Semakin cepat. Tapi semakin kita needy berapa lama ngotot ya udah nggak dapet. Ya jelas ya, jelas nggak? Ketik di chat. Iya, oke. Itu cuma satu teknik loh. Masih banyak teknik lainnya. Tapi ya mungkin nanti saya bahas di seminar saya lah. Karena butuh waktunya panjang lebar ya. Hopefully nanti saya bikin seminar, mini seminar, maksud saya eksklusif seminar tentang tentang topik ini. Ini topik menarik soalnya. Gimana caranya kita jadi jenius, muncul dengan ide-ide yang inovatif dari diri kita sendiri. Ya, seru ya topiknya ya, seru nggak? Kalau seru coba ketik. Nah, kalau dibikinin seminar 5 jam aja mau nggak? Topiknya kayak gini. Oke, oke. Nanti ya saya bikinin deh kalau kalau sempet ya seminar buat kayak gini ya. Nanti oh ada seminar Godlike. Ini pada nanyain Godlike, kayaknya Godlike tuh heboh banget ya. Godlike itu lagi heboh sekarang. Oh ya, by the way, saya nemuin konsep Godlike itu juga em, eh, apa ya? Nggak sebagian besar sih. 50% itu karena saya pakai cara yang tadi itu ide-ide muncul. Tapi Godlike basically sih percampuran juga antara law of attraction, terus ada the secret, terus ada kekuatan otak, gelombang otak. Tapi saya rangkum jadi godlike itu gara-gara saya pakai teknik ini juga nih yang tadi. Itu luar biasa. Nah, saya yakin kalau kamu udah nguasain teknik yang tadi saya bilang ke kamu ya, kamu bisa jadi jenius lah pokoknya intinya gitulah. Jenius paling nggak buat diri kamu sendiri, kamu membanggakan diri kamu sendiri karena kamu jenius. Tahu nggak kenapa saya itu ngeluarin teknik godlike? Itu karena eh, pertanyaan saya udah beda. Dulu kan pertanyaannya gimana caranya dapetin wanita cantik, ya. Sekarang pertanyaannya udah berubah. Gimana caranya saya nggak ngapa-ngapain, wanita itu datang kepada saya dengan sendirinya. Dan dia yang mempertahankan cintanya. Dia yang mati-matian ingin mendapatkan cinta saya. Jadi deh, godlike. Seru nggak tuh? Itu gara-gara pertanyaan loh. Gara-gara sebuah pertanyaan. Ya. Jadi ingat, semua yang terjadi sama kamu tergantung pertanyaan yang kamu kasih. Bukan jawabannya. Jawabannya tetap penting, tapi jawaban itu tergantung sama pertanyaannya kamu. Ya, kalau pertanyaannya ngaco, jawabannya ngaco kan gitu. Oke?
Nah, ini ada yang tanya, tapi untuk masuk Godlike harus melewati level 1 dan 2 dulu. Nggak juga. Nggak juga. Bisa langsung lompat. Ya sudah, kalau gitu. Karena koneksinya udah mulai putus-putus lagi, saya akhiri ya. Nanti saya kasih materinya. Ini saya rekam by the way. Nanti udah akan sekitar 2 hari lah. 2 hari ada di member area. Ya, terus nanti saya kasih materi baru ngeganti yang sekarang gara-gara koneksinya nih ya. Terus kalau kamu mau bertanya, tanya deh. Kirimin lewat email. Ya, tuh di emailnya kan ada tuh tata caranya bertanya lewat email. Nanti saya bikin file audio. Pertanyaan kamu saya bahas semua di file audio itu saya jawab panjang lebar ya. Tapi ingat pertanyaan yang berkualitas. Kalau nggak berkualitas, yang pertanyaan alay mah saya nggak jawab. Ya, kalau misalnya pertanyaannya bagus, saya jawab. Nanti saya bikin PDF kompilasi pertanyaan juga. Jadi pertanyaannya apa, jawabannya ada di file audio. Jadi ada 2 file. Sama materi yang tadi saya janjiin, saya rekam file audio buat kamu. Ya, oke. Extron kalau 17 tahun boleh ikut seminar nggak? Ya, khusus kamu boleh deh. Khusus kamu boleh. Ya, kamu dan teman-teman. Kalau yang lain nggak boleh. Khusus kamu dan teman-teman. Kamu bawa teman makanya ya. Kalau kamu bawa teman 5 orang, boleh ikut kamu 17 tahun. Kalau kamu nggak bawa teman, kamu saya dandanin jadi anak alay. Oke, baik. Terima kasih telah hadir ya. Semoga berguna ya. Semoga berguna. Ya nggak apa-apa, 16 tahun juga nggak apa-apa. Udah ajak aja deh. Rese. Ya, terima kasih sudah menghadiri. Semoga berguna ya yang saya berikan saat ini kepada kamu. Nah, kalau berguna coba kamu ketik di chat. Berguna apa enggak? Oke, baik. Jadi dalam 2 hari ya, 2-3 hari nanti rekamannya ada di member area. Cek terus member area karena di member area siapa tahu ada materi tambahan atau ada schedule-schedule untuk pelatihan online tambahan selain hari Minggu ya. Oke, kalau gitu saya undur diri dulu sebelum internetnya mati lagi nih. Ya, chatnya langsung saya matiin.